Halo Riverside Kids, Miss Lily hari ini akan menemani kalian untuk belajar tentang Katekismus 46 dan 47 ya. Tapi sebelum itu, yuk kita review apa yang diajarin minggu lalu. Pertanyaan 43. Apakah sakramen atau upacara keagamaan itu? Baptisan dan perjamuan kudus. What are the sacraments or ordinances? Baptism and the Lord's Supper. Pertanyaan 44. Apakah baptisan itu? Baptisan adalah pembasuhan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. What is baptism? Baptism is washing with water in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pertanyaan 45. Apakah baptisan air itu yang membasuh dosa? Tidak, hanya darah Kristus dan pembaruan oleh Roh Kudus yang dapat membersihkan kita dari dosa. Is baptism with water the washing away of sin? No, only the blood of Christ can cleanse us from sin. Minggu lalu kita belajar tentang apa itu baptisan ya, Riverside Kids. Baptisan adalah ketika Riverside Kids diselamkan di air sebagai tanda bahwa hal yang kotor, yaitu dosa kita, akan larut di dalam air, lalu keluar sebagai manusia yang baru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perjamuan kudus. Yuk kita baca pertanyaan hari ini. Pertanyaan 46. Apakah perjamuan kudus itu? Kristus memerintahkan semua orang untuk makan roti dan minum dari cawan perjamuan sebagai peringatan penuh syukur akan Dia dan kematiannya. What is the Lord's Supper? Christ commanded all Christians to eat bread and to drink from the cup in thankful remembrance of Him. Pertanyaan 47. Apakah perjamuan kudus menambahkan sesuatu pada karya penebusan Kristus? Tidak, karena Kristus sudah mati sekali untuk semuanya. Does the Lord's Supper add anything to Christ's atoning work? No, Christ died once for all. Nah, selain baptisan, kita juga ada perjamuan kudus ya, friends. Apa sih perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus itu seperti ini, friends. Nah, di situ kelihatan nggak orangnya makan apa? Jadi, dia makan roti yang bulat-bulat itu. Dan juga minum apa itu, friends? Minum anggur, benar. Loh, Miss, boleh tanya nggak? Kenapa kok nggak makan roti pisang aja sama minum milkshake vanilla? Kenapa kok kuenya gitu terus, minumnya anggur? Nggak gitu ya, friends. Roti dan anggur itu sebenarnya ada tandanya loh. Roti tanpa ragi itu menandakan tubuh Yesus yang disalibkan. Sedangkan anggur itu menggambarkan darahnya yang sudah tercurah. Nah, sebenarnya buat apa sih perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus berfungsi untuk mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus ya, friends. Kita kan sering lupa ya. Itu mengapa Yesus ngomong bahwa yuk makan roti dan minum anggur supaya friends semua bisa ingat apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat. Apakah perjamuan kudus itu menyelamatkan kita, friends? Tidak ya. Karena fungsi dari perjamuan kudus adalah mengingatkan kita terhadap pengorbanan Tuhan.
Perjamuan kudus itu seperti alarm yang membangunkan kita dari tidur. Kalau friends misalnya pagi-pagi mau sekolah, terus harus bangun jam 7 pagi. Biasanya susah nggak sih bangun jam segitu? Biasanya friends juga lupa harus bangun pagi. Itu mengapa friends akhirnya menggunakan alarm supaya jam 6 bisa bunyi. Supaya akhirnya friends bisa bangun. Nah, perjamuan kudus itu sama seperti alarm yang mengingatkan friends terhadap Tuhan dan pengorbanannya. Karena seringkali kita ketiduran dan lupa sama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, melalui perjamuan kudus, kita bisa bangun dan sadar bahwa kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu ya, friends. Yuk kita baca lagi pertanyaan 46. Apakah perjamuan kudus itu? Kristus memerintahkan semua orang untuk makan roti dan minum dari cawan perjamuan sebagai peringatan penuh syukur akan Dia dan kematiannya. What is the Lord's Supper? Christ commanded all Christians to eat bread and to drink from the cup in thankful remembrance of Him. Pertanyaan 47. Apakah perjamuan kudus menambahkan sesuatu pada karya penebusan Kristus? Tidak, karena Kristus sudah mati sekali untuk semuanya. Does the Lord's Supper add anything to Christ's atoning work? No, Christ died once for all. Oke deh, sampai sini dulu ya friends. Goodbye.